Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Latar belakang. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional utama, tetapi juga melakukan berbagai bentuk investasi, seperti investasi pada entitas anak dan properti investasi. Langkah ini dilakukan untuk memperluas usaha serta meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang dapat mempengaruhi besarnya laba dan pajak yang harus dibayar. Selain itu, aset tetap sebagai bagian penting dari operasional perusahaan memiliki perlakuan pajak yang beragam, mulai dari perolehan hingga pelepasannya. Investasi sebagai strategis pengembangan usaha, perbedaan akuntansi dan perpajakan, aset tetap memiliki perlakuan pajak beragam. Perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap merupakan tahap awal yang menentukan nilai dasar dalam pencatatan akuntansi dan perpajakan. Aset dicatat sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan hingga siap digunakan sesuai dengan PSAK 16. Meskipun dalam perpajakan tidak semua biaya dapat diperlakukan sama. Harga beli aset, biaya pengangkutan dan asuransi, biaya pemasangan dan uji coba, biaya lain yang berkaitan langsung. Penjualan aset tetap. Penjualan aset tetap merupakan transaksi pelepasan aset yang dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Dalam perpajakan, keuntungan dari penjualan menjadi objek pajak yang harus diperhitungkan. Di sini ada 4. Keuntungan sama dengan harga jual dikurang dengan nilai buku fiskal. Keuntungan dikenakan pajak penghasilan. Kerugian dapat menjadi pengurang pajak. Nilai buku fiskal berbeda dengan komersial. Selanjutnya ada sewa aset tetap. Aset tetap juga dapat dimanfaatkan melalui penyewaan. Penghasilan dari sewa menjadi tambahan pendapatan perusahaan dan tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penghasilan sewa termasuk objek pajak, bisa dikenakan pajak final atau tidak final. Contohnya seperti sewa tanah dan bangunan. Dan sewa aset tetap ini harus dicatat dengan jelas. Selanjutnya, penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya aset tetap selama masa manfaatnya, sehingga beban penggunaan aset dapat dibagi ke beberapa periode. Dalam perpajakan, metode dan tarif penyusutan sudah diatur melalui peraturan Menteri Keuangan tentang penyusutan, sehingga perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Di sini ada 4 metode. Yang pertama, metode garis lurus. Metode ini membebankan biaya penyusutan dengan jumlah yang sama setiap periode selama masa manfaat aset. Yang kedua itu metode saldo menurun. Metode ini membebankan penyusutan lebih besar di awal masa penggunaan aset dan semakin kecil di periode berikutnya. Dan yang ketiga itu masa manfaat ditentukan. Dalam perpajakan, masa manfaat aset sudah dikelompokkan dan ditetapkan sehingga tidak bisa ditentukan sendiri oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu penyusutan dimulai saat aset digunakan. Perhitungan penyusutan dimulai ketika aset sudah siap dan mulai digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, dampak perbedaan penyusutan. Perbedaan antara penyusutan akuntansi dan pajak sering terjadi dan berdampak pada laporan keuangan perusahaan, yang menimbulkan beda temporer, mempengaruhi laba perusahaan, perlu rekonsiliasi fiskal, dan yang terakhir itu berkaitan dengan pajak tangguhan. Berikutnya ada pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap terjadi ketika aset ditukar dengan aset lain. Transaksi ini tetap memiliki konsekuensi pajak. Pertukaran aset tetap dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan dikenakan pajak berdasarkan nilai wajar atau nilai buku, harus sesuai prinsip kewajaran.
Selanjutnya ada revaluasi aset tetap. Revaluasi dilakukan untuk menyesuaikan nilai aset dengan kondisi saat ini. Namun dalam perpajakan terdapat aturan khusus yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, selisih dikenakan pajak final. Yang ketiga, menjadi dasar penyusutan baru. Dan yang terakhir itu meningkatkan nilai aset. Implikasi akuntansi pajak. Setiap transaksi aset tetap memiliki dampak terhadap perhitungan pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami perbedaannya dengan baik. Perbedaan akuntansi dan pajak tidak dapat dihindari, memerlukan penyesuaian fiskal, berpengaruh pada laporan keuangan, dan yang terakhir itu penting untuk kepatuhan pajak. Jadi kesimpulan dari materi yang sedikit saya jelaskan tadi, akuntansi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perlakuan setiap transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Setiap tahap, mulai dari perolehan, penyusutan hingga penjualan atau pertukaran aset, memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda, sehingga perlu dipahami dengan baik oleh perusahaan. Perbedaan antara akuntansi dan perpajakan juga tidak dapat dihindari, sehingga seringkali diperlukan penyesuaian dalam pelaporan keuangan. Selain itu, setiap transaksi aset tetap memberikan implikasi pajak yang berbeda, baik berupa beban pajak maupun pengurangan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, ketelitian dalam pencatatan dan pemahaman terhadap aturan perpajakan menjadi hal yang sangat penting. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.